Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anak kelas 8, saya Nadro. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang statistika ya. Kita awali pembelajaran hari ini dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, statistika ini pernah kalian pelajari saat SD ya. Jadi ini nggak asing bagi kalian ya. Pasti masih ingat ya tentang statistika itu. Statistika itu apa sih? Jadi untuk biar tahu wawasan tentang statistika, kita perlu tahu dulu nih definisinya. Jadi statistika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, penganalisaan data, serta penyimpulan data. Nah, berikut kegiatan statistika. Contoh-contohnya: ngumpulin data, nyusun, menyajikan, mengolah, menarik kesimpulan, sampai menafsirkan ya. Jadi misalnya kita ngumpulin data nih, yang tinggi badan di kelas 8E ada berapa orang nih yang tingginya 150 cm. Nah, kalian kumpulin datanya itu, kemudian disusun. Bisa pakai diagram, bisa pakai diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran, kemudian disajikan, diolah, kemudian ternyata kita punya kesimpulan nih. Ternyata di kelas 8E itu tinggi badannya seluruhnya ke rata-rata itu ada 150 cm tinggi badan kelas 8E, kayak gitu. Contoh dari kegiatan statistika. Berikutnya, sebelum kita lebih jauh tentang statistika, sekarang kita kenalan dulu nih sama data ya. Data itu apa sih? Data itu adalah informasi yang kita dapat dari proses pengamatan atau penelitian. Data itu ada dua contohnya, ada kuantitatif, ada kualitatif. Kalau kuantitatif itu berupa angka, contohnya tinggi badan, berat badan, nilai, itu kuantitatif. Sedangkan data kualitatif itu adalah data yang bukan angka gitu, yaitu contohnya adalah hobi, kemudian dia ternyata hobinya bersepeda, berarti misalnya Mawar hobinya bersepeda, kayak gitu, data-data yang sifatnya bukan angka. Nah, sekarang berikutnya kita akan pelajari tentang populasi dan sampel. Apa itu populasi dan sampel? Jadi populasi itu keseluruhan objek. Intinya itu keseluruhan objek. Nah, sedangkan kalau sampel itu adalah bagian dari keseluruhan itu sendiri gitu ya. Jadi kalau dalam sebuah lingkaran besar, jadi populasi itu lingkarannya besar, kalau sampel itu justru lingkarannya kecil ya. Itu adalah populasi dan sampel. Contoh realnya nih, Ibu kasih contohnya ya. Populasi itu lihat, Andi akan mengadakan penelitian tinggi badan siswa kelas SMP sekota Pekalongan. Nah, itu kan sekota Pekalongan, SMP-nya banyak dong ya seluruhnya. Nah, itu adalah populasi. Jadi populasi itu, yaitu populasi adalah seluruh siswa kelas SMP sekota Pekalongan. Sedangkan sampel itu hanya bagian kecilnya aja. Misalnya kita ambilnya random atau acak dari seluruh siswa itu, seluruh sekolah Pekalongan, kita ambil misalnya hanya SMP tertentu aja. Kemudian dari SMP itu kita ambil hanya beberapa saja, itulah sampel. Contoh lagi, kita ingin tahu tingkat pencemaran air di Sungai Pekalongan misalnya, atau di Sungai Jakarta. Nah, kan yang namanya sungai di Jakarta kan banyak ya gitu ya. Kan nggak mungkin kita teliti seluruhnya. Nah, kalau seluruh air di sungai misalnya, itu namanya populasi. Tapi kalau dari sungai itu kita ambil satu ember, atau enggak kita ambil satu tabung gitu ya, kecil untuk diteliti, nah itu adalah sampel gitu ya. Dan kita memang memerlukan sampel, kita nggak mungkin bisa neliti seluruhnya. Jadi kita ambil sampel tertentu saja gitu ya. Nah, berikutnya penyajian data. Nah, cara menyajikan data itu banyak nih. Bisa melalui tabel, diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, serta piktogram. Jadi piktogram ini diagram yang dibentuknya dengan pakai simbol. Bisa simbol orang, misalnya simbol buah-buahan misalnya, atau simbol-simbol yang tergantung si pembuatnya mau pakai simbol apa, kayak gitu ya. Nah, berikutnya Ibu akan ngasih contoh soal tentang diagram lingkaran ya. Kalau diagram lingkaran itu ingat, kalau dalam derajat seluruhnya itu 360 derajat. Sedangkan kalau dalam persen seluruhnya itu 100%. Nah, jadi diketahui ini ada sebuah diagram basket 130 derajat, bola 100 derajat, silat 80 derajat. Musik berapa ya? Kan ditanya musik.
Nah, kalau ingin mengetahui musik, caranya adalah seluruhnya itu kan 360 ya. Berarti 360 dikurang sama basket, sama bola, sama silat. Tuh, lihat ya, ini penyelesaiannya. Tuh. Jadi kalau ingin cari eskul musik dikurang dulu masing-masing ya. 360 atau semuanya ditambah dulu yang ada. Basket, bola, silat kamu tambah dulu semuanya. Setelah ditambah dikurang sama 360 dikurang hasil dari tambah itu ya. Dapatlah eskul musik itu 50 derajat. Nah, setelah dapat eskul musiknya derajatnya, maka caranya adalah musiknya kan tadi 50 derajat ya, berarti 50 per seluruhnya. Seluruhnya 360 derajat. Berarti 50 per 360 dikali 1260. Jadi 1260 ini seluruh siswa ya, udah ada dikasih tahu di soal. Nah, boleh atas kali atas nanti dibagi bawahnya. Jadi 50 kali 1260 dapatlah 63.000, terus dibagi 360 dapatlah 175 siswa. Itulah jumlah siswa yang eskul musik. Jelas ya? Semoga bisa dipahami. Ada lagi contohnya misalnya dalam persen. Kalau dalam persen di lingkaran itu seluruhnya 100% ya. Jadi di sini dikatakan dia pedagang bajunya itu seluruhnya ada 300 buah baju. Yang ditanya adalah baju anak. Nah, baju anak nih berapa persen nih, belum ada. Caranya gimana? Caranya adalah karena seluruhnya itu 100%, berarti kamu 100% dikurang 40 dikurang 38. Atau enggak 40 tambah 38 dulu berapa, nanti 100 dikurang 40 tambah 38. Dapatlah 22% tuh ya. Ada tuh 22%. Setelah itu caranya kayak tadi tuh, kayak contoh soal yang pertama tadi. Persennya tadi berapa per seluruhnya. Karena dalam lingkaran itu seluruhnya 100%, berarti 22% per 100% dikali total bajunya. Atas kali atas baru bagi bawah. 22 kali 300 6.600 bagi 100 dapatlah 66 buah. Gitu ya. Sekian penjelasan dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.